Ya. Apakah haji thariqah sama seperti dengan haji syariat? Tentu berbeda. Ya. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, qalbul mu'minina baitullah. Bahwasanya hati orang yang mukmin adalah baitullah. Nah, ini menarik juga untuk kita kaji. Baitullah yang ada di Makkatul Mukarramah itu adalah sebuah benda, simbol, ya enggak? Sebuah pertanda bahwa orang yang haji syariat, orang yang melaksanakan haji harus ya ke sana gitu. Enggak bisa kita bikin Ka'bah tandingan nih, seperti ada pernah di YouTube juga rame ya. Pengen bikin Ka'bah tandingan yang berada di mana tuh katanya tuh. Nggak bisa. Allah sudah menetapkan orang pergi haji itu ke Makkatul Mukarramah atau Ka'bah yang berada di Mekah. Walaupun kita sudah berthariqah, tetap kita harus melaksanakan ibadah syariat yang bersifat physically, yang bersifat syariat, pergi ke Baitullah, melaksanakan tawaf, sa'i, Arafah, wukuf di Arafah dan seterusnya, tidak bisa tidak. Ya. Tapi kita barengin haji syariat kita bukan hanya sifatnya fisik, akan tetapi kita barengin dengan sifatnya thariqah. Para jamaah rahimakumullah, apa sih haji thariqah itu? Yaitu awalan al-mailus talqin ila sahibit talqin. Al-mailu ila sahibit talqin. Yang pertama haji thariqah itu mengambil talqin dari ahli talqin. Itu yang pertama tuh. Ya. Artinya apa? Kita datang kepada guru mursyid untuk apa? Untuk mengambil talqin. Ini dia haji thariqah yang paling pertama adalah mengambil talqin. Ya, menyengaja datang ke mursyid, minta talqin dan diberi talqin. Wa akhazahu minhu, dan mengambil talqin darinya. Ya. Summa mulazamati zikri bil lisan. Kemudian setelah kita dapat talqin zikir dari guru mursyid, haji thariqah itu yaitu mulazamati zikri bil lisan, yaitu mendawamkan, mengistiqomahkan zikir dengan lisan. Harus istiqomah, harus continue. Istiqomah ini penting dalam sebuah amaliyah thariqah. Kalau nggak istiqomah, acak-acakan kita jalan di tempat dan nggak nyampe-nyampe gitu. Maka istiqomah itu penting. Maka sangat pentingnya istiqomah. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, maukah engkau aku tunjukkan karomahku yang terbesar?" Katanya. Akhirnya, ayo ikut kepadaku, kita mengadakan sebuah halaqah atau pengajian. Mulai dari pagi sampai siang, sampai sholat lagi, ngaji lagi, sampai selesai pengajian. Kemudian sang murid berkata, "Wahai guru, wahai tuanku, mana yang engkau katakan?" Katanya, "Engkau akan menunjukkan karomah engkau yang besar." Ya, selama ini kan muridnya tahu Syekh Abdul Qadir itu karomahnya luar biasa, ya enggak? Bisa menghidupkan orang mati yang sudah mati ratusan tahun. Ya enggak? Bisa menghidupkan burung yang sudah mati. Bisa membelah raga ketika murid-muridnya 70 muridnya mengundang beliau untuk buka bersama, ya enggak? Ya. Di 70-70-nya ada semua hadir. Saking ingin membahagiakan atau ikramul
ikramul menghargai orang yang mengundang, maka beliau tidak menolak untuk tidak hadir ke tempat murid-muridnya. Maka beliau hadir semuanya dengan membelaraga 70. Bayangin tuh 70. Itu karomah yang luar biasa. Selama ini muridnya tahu hanya itu karomahnya, ya enggak? Kemudian lain-lain sebagainya. Di manaqib itu banyak sekali karomah-karomah beliau. Akan tetapi ketika selama pengajian ini tidak ada satupun karomah yang membuat dia tertakjub, membuat dia terheran-heran, membuat dia terpesona. Akhirnya dikatakan, wahai tuanku, dari pagi kita ngaji, dari pagi kemudian diselingi dengan sholat, berjamaah, zikir, ngaji lagi. Mana karomah engkau yang kau tunjukkan, katanya. Wahai muridku, tahukah engkau bahwa aku sudah menunjukkan karomahku dari pagi tadi. Ya, aku sudah menunjukkan karomahku dari tadi. Yang mana wahai guru? Yang mana wahai tuanku? Ketika aku mengaji, ketika aku melaksanakan sholat, ketika orang-orangku menghidangkan makanan untuk kalian setelah selesai taklim dan lain sebagainya. Itulah karomahku yang paling besar. Apa? Aku lakukan. Setiap hari engkau melihat aku mengajar ngaji? Iya, betul. Setiap hari engkau melihat aku sholat berjamaah, habis sholat jamaah zikir? Iya, betul. Setiap hari engkau melihat aku bersedekah? Betul. Setiap hari aku berinteraksi dengan orang-orang? Betul. Itulah karomahku yang paling besar. Apa? Yaitu istiqomah. Makanya ada sebuah kaul, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu adalah lebih baik, lebih agung, lebih mantap daripada 1000 karomah. Ya, alhamdulillah kita semua insya Allah termasuk murid-murid Abah yang istiqomah. Amin ya robbal alamin. Habis sholat kita selalu berzikir. Kalau kita agak sibuk 3 kali, kalau senggang sampai 165, bahkan ada yang sampai 200, bahkan ada yang sampai 300, 500 dan seterusnya. Ya. Kalau kita sibuk, kita kodok yang kelewat tadi. Ya mudah-mudahan dengan istiqomah kita yakin kepada guru mursyid kita, insya Allah karomah itu akan datang dengan sendirinya. Tanpa kita minta, ya Allah, Allah ma'atini karomah ya Allah. Enggak usah. Cukup kita istiqomah aja apa yang Abah lakukan. Zikir harian, khotaman, manaki, keiman. Itu aja 3. Enggak berat, kalau kita udah terbiasa enggak berat. Apalagi ikhwan-ikhwan thariqah yang lain, Pak. Masya Allah, harus puasa. Kita disuruh puasa enggak sama Abah? Enggak kan? Enggak pernah kita ada amanah dari Abah puasa harus 40 hari, enggak ada. Cuma itu doang yang Abah minta. Zikir harian, khotaman, dan manakib. Cuma 3. Enteng. Itu pun kadang-kadang kita khotamannya kadang kelewat, ya ada yang seminggu sekali, tapi ya yang penting 1 minggu jangan ada yang kelewat, ya. Dan usahakan zikir hariannya itu ada peningkatan, ya. Jangan 165 aja, ya. Harus ada peningkatan. Karena banyak sekali murid-murid Abah yang bukan wakil talqin, yang tidak dekat dengan Abah, tapi ternyata waliullah juga. Itu banyak, bukan 1-2. Cuman kita nggak tahu. Banyak. Dari jutaan murid Abah yang bukan wakil talqin, yang bukan keluarga dekat Abah sepuh atau Abah Anom, banyak yang jadi waliullah. Kenapa? Karena istiqomah itu tadi. Karena yakin dengan guru mursyid, sehingga Allah mengangkat mereka sebagai waliullah. Ya, siapa tahu dari Ikhwan di Tangerang ini kita kan nggak tahu, ya nggak? Dari Ikhwan Tangerang Raya ini ada berapa? Misalnya 700 orang, kita nggak tahu. Mungkin saja ada yang jadi waliullah. Cuman kita nggak tahu. Ya kadang-kadang kan biasa-biasa aja, kadang-kadang kelihatannya culun, kadang kelihatannya lemot. Tapi sesungguhnya hatinya selalu hidup. Hatinya selalu hidup. Ya.